Serangan militer AS ke Iran ungkap rahasia mengejutkan, Xi Jinping dalam masalah besar. Perang di Timur Tengah telah menarik perhatian dunia, terutama setelah militer Amerika Serikat meluncurkan serangan udara mengejutkan terhadap 3 fasilitas nuklir Iran menggunakan pesawat pembom B-2 pada malam tanggal 21 Juni. Tindakan berani ini memicu kecaman luas dari Partai Komunis China, PKC, yang dengan keras mengkritik langkah AS tersebut. Namun, situasi menjadi semakin memanas ketika seorang mantan pejabat AS mengungkapkan di X bahwa PKC lah yang telah menyediakan semua bahan yang diperlukan untuk membangun fasilitas nuklir Iran. Secara rinci, mantan asisten Menteri Keuangan AS untuk pendanaan terorisme, Marshall Billingslea, memposting di X pada tanggal 23 Juni. Dalam beberapa hari ke depan, ketika Anda melihat pejabat China, seperti China Ambun, menguliahi AS tentang non-proliferasi nuklir, ingatlah bahwa China komunislah yang menjual semua yang dibutuhkan Iran untuk fasilitas konversi uranium, mulai dari cetak biru hingga isotop uji. Pengungkapan bahwa China terlibat dalam mendukung pengembangan nuklir Iran merupakan perkembangan yang signifikan. Menurut catatan publik, keterlibatan China dimulai sejak tahun 1980-an, ketika PKC membantu Iran membangun reaktor riset dan fasilitas pengayaan uranium di dekat Esfahan. Kerjasama ini terus berlanjut selama beberapa dekade dan memuncak pada penandatanganan program kerjasama 25 tahun Iran-China pada bulan Maret tahun 2021 di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Sejak tahun 2015, transfer teknologi dan kerjasama militer China dengan Iran mencakup teknologi rudal, bantuan penambangan uranium, dan pelatihan personel Iran dalam teknik pengayaan uranium. Tindakan ini sejalan dengan kepentingan strategis China di kawasan tersebut. Pengungkapan ini semakin memperburuk ketegangan antara AS dan China. Kemarahan Beijing semakin memuncak ketika editorial Wall Street Journal mengkritik tindakan China. Media-media PKC bereaksi keras, mengecam editorial tersebut sebagai langkah awal campur tangan AS dalam urusan internal China, yang semakin memperbesar jurang geopolitik. Dengan rencana Xi Jinping yang kini terbongkar, komentator Su Xiaohe menyatakan bahwa Xi berada dalam masalah serius. Su juga membagikan lelucon yang beredar di Beijing tentang rapat darurat yang diadakan oleh Komisi Militer Pusat setelah Iran dibom. Rapat tersebut dipimpin oleh Zhang Yuxia, dengan Xi Jinping hadir. Rapat tersebut diadakan untuk mengkritik pendekatan agresif Xi. Rapat itu dikabarkan menghasilkan 3 poin utama. Pertama, tindakan Xi telah menimbulkan masalah internasional yang besar, membawa kesulitan besar bagi negara dan partai. Kedua, teknologi yang diberikan oleh PKC jauh tertinggal dibandingkan milik AS, dan dengan dibomnya Iran, teknologi inti China telah terekspos. Ketiga, dari pemboman AS terhadap Iran yang begitu mudah, Taiwan kini tak perlu khawatir terhadap PKC, dan bisa fokus pada ekonominya selama 50 tahun ke depan. Iran berusaha memutus jalur hidup China di Timur Tengah, analisis menyebut kejatuhan PKC dimulai dari sini. Selain meningkatnya ketegangan terkait fasilitas nuklir Iran, situasi di Timur Tengah menjadi semakin kritis saat Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz sepenuhnya, jalur transportasi minyak yang vital. Selat ini sangat penting bagi pasokan minyak China, dengan hampir 20 juta barel minyak melewatinya setiap hari. Jika Iran benar-benar menutup selat tersebut, maka jalur hidup energi China akan terputus, yang dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi di tengah perekonomian yang sudah bermasalah. Partai Komunis China menanggapi dengan kekhawatiran yang semakin meningkat. Dalam konferensi pers pada tanggal 27 Juni, juru bicara Kementerian Luar Negeri PKC, Go Jiakun, menekankan pentingnya kawasan Teluk Persia dan perairan sekitarnya secara strategis. Ia menyerukan deeskalasi konflik untuk mencegah ketidakstabilan regional, dan secara implisit menyatakan bahwa penutupan selat tersebut akan berdampak serius pada kepentingan China. Kemudian, Go mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, telah berbicara langsung dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mendesak Iran agar tidak mengambil tindakan gegabah yang dapat mengancam stabilitas global, terutama kepentingan ekonomi China. Namun, ketika ditanya oleh kantor berita Anadolu apakah China memiliki rencana cadangan untuk impor minyak jika Selat Hormuz ditutup, Go Jiakun menghindari menjawab, yang mengisyaratkan bahwa China tidak memiliki jalur alternatif yang layak. Kurangnya kesiapan ini menyoroti kerentanan China terhadap potensi gangguan pasokan minyak. Hubungan ekonomi China dengan Iran sangat erat, dan China adalah pembeli minyak terbesar Iran. Penutupan Selat Hormuz tidak hanya akan mencekik pasokan energi China, tetapi juga mengganggu inisiatif sabuk dan jalan yang sangat bergantung pada minyak dan logistik untuk memengaruhi negara-negara dari Asia Barat hingga Eropa. Gangguan aliran minyak ini dapat berdampak serius pada ambisi geopolitik dan ekonomi China. Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh gangguan ini hampir pasti akan memicu perlawanan dari rakyat China. Laporan menunjukkan bahwa hanya dalam 4 hari minggu lalu, protes meletus di seluruh China, dengan lebih dari 21 insiden terpisah yang melibatkan isu-isu seperti upah, sengketa tanah,
penggusuran paksa, dan layanan kesehatan. Protes ini, yang menyebar ke berbagai provinsi, menyoroti meningkatnya ketidakpuasan di kalangan warga China. Penanganan PKC terhadap masalah domestik maupun krisis eksternal dapat menyebabkan gejolak yang lebih luas, yang berpotensi menjatuhkan pemerintahan. Penulis asal Inggris, Craig Hamilton Parker, meramalkan pada tahun 2024 bahwa penyakit Xi Jinping akan memicu protes besar-besaran terkait hak asasi manusia, yang pada akhirnya menjatuhkan PKC. Ramalannya menyebut bahwa kejatuhan PKC tidak akan datang dari perebutan kekuasaan internal atau isolasi internasional, melainkan dari pemberontakan rakyat China sendiri. Ketidakstabilan yang berkembang di dalam negeri, diperparah oleh gejolak ekonomi dan krisis eksternal seperti ancaman pemutusan pasokan minyak, bisa menjadi titik balik yang menyebabkan runtuhnya rezim tersebut. Mantan pejabat Pentagon, Michael Rubin, mencatat bahwa 44% bahan bakar yang melewati Selat Hormuz pada akhirnya dikirim ke Asia, dengan China sebagai konsumen terbesar. Potensi penutupan selat akan berdampak besar terhadap keamanan energi China dan semakin memperbesar risiko krisis. Saat Iran mempertimbangkan apakah akan menutup Selat Hormuz, dunia menyaksikan dengan saksama. Keputusan ini bisa mengubah lanskap geopolitik di Timur Tengah sekaligus masa depan politik dan ekonomi China yang sudah rapuh. Taruhannya belum pernah setinggi ini, dan hasil akhirnya masih belum pasti.